Kenapa sampai saya alumni At-Tahiriyah, murid daripada ayahanda Tubagus Asri Tahir, yang ayahanda Tubagus Asri Tahir sendiri mempunyai sanad silsilah kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad. Ini saya menelitinya. Bukankah ini akan berbahaya bagi nasabah? Tidak, saudara. Karena nasabah kepada Sunan Gunung Jati adalah sahih, muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Karim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan juga mendapatkan keberuntungan yang sejati nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Setuju tidak setuju, sependapat tidak sependapat, itu hanya masalah perbedaan. Kita tetap harus meningkatkan ukhuwah, meningkatkan doa sesama dengan doa yang baik. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana telah saya bahas sebelumnya tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Ganti Kakek. Lalu banyak sekali komentator-komentator yang menjadikan narasi itu sebagai narasi untuk membuli. Oh, ganti kakek. Jadi kok bisa kakeknya bisa ganti gitu. Awalnya adalah kakeknya Ahmad Al-Muhajir, sekarang ganti menjadi Muhammad Al-Azraq. Ganti bapak juga bahkan. Awalnya bapaknya adalah Ubaidillah, ganti menjadi Isa Ar-Rumi. Nah, kira-kira kan begitu. Padahal kalau kita memahami, itu kan adalah catatan yang berbeda, satu versi dengan versi yang lain. Kenapa bisa disebut ganti kakek? Apakah orang Robitoh yang mengatakan, oh kami ganti kakek kami ke situ? Ya kan enggak juga. Itu kan ikhtilaf data. Kiai Hanan itu menyampaikan tulisan manuskripnya jalurnya begitu. Dan kalau Robitoh misalnya berpegang kepada jalur yang mereka pegang. Kalau Kiai Hanan Alwi bin Isa bin Muhammad Al-Azraq. Kalau yang di Robitoh Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir saudaranya Al-Azraq. Itu kan biasa saja, perbedaan data, kan begitu. Kalau pakai teori persentase seperti yang kata Kiai Haji Imaduddin, berarti bahwa Alawi itu punya dua jalur. Berarti 50%. Gagal satu 50%, masih tersisa 50%. Karena kata Kiai Haji Imaduddin, kalau Sunan Gunung Jati itu ada 3 jalur. Satu gugur berarti baru hilang 33%, sisanya 66%. Dan dari yang dua itu tidak mungkin dua-duanya benar, mesti harus dibuang lagi. Berarti tersisanya 30%, malah lebih kecil toh. Jadi saya kira 3 itu malah lebih aneh daripada 2. Kenapa? Karena kalau 2 dibuang 1, sisa 50. Kalau 3 dibuang 1, sisa 60, tapi yang 2 ini tidak mungkin tidak dibuang karena mesti yang harus diambil itu hanyalah 1. Ini kalau mau main pemikiran sederhana ya. Sekarang saya jelaskan jalurnya dari Sunan Gunung Jati ya. Yang pertama itu adalah dari Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali itu kan anaknya yang berketurunan itu salah satunya adalah Imam Husain ya. Maka keturunannya disebut Al-Husaini. Ada juga yang ke bawah itu Imam Hasan, maka disebut keturunannya Al-Hasani.
Sunan Gunung Jati ada 3 manuskrip. Bayangkan Pak, 3. Tidak mungkin 3-3-nya benar. Bisa jadi 3-3-nya salah. Tidak mungkin 2 yang benar ya. Mesti kalaupun di antara yang benar itu, di antara yang 3, mesti cuma 1 yang benar. Artinya kemungkinan benarnya 30% di antara yang 2. Beda kalau cuma 2. Kemungkinan benarnya 50% kalau misalnya di antara yang 2 itu. Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian di mana perbedaannya? Di sini ada ganti kakek juga nanti. Dari mulai kita baca yang Al-Husaini dulu. Imam Ali karramallahu wajhah punya anak bernama Imam Husain. Kemudian Imam Husain punya anak bernama Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak bernama Imam Muhammad Bakir kalau tidak salah ya. Imam Muhammad Bakir punya anak yang bernama Imam Ja'far Shodiq. Nah, Imam Ja'far Shodiq itu punya anak ya, di antaranya adalah Musa Al-Kadzim yang bersaudara dengan Ali Al-Uraidi. Nah, kan begitu. Kalau yang lewat jalur Ali Al-Uraidi dalam manuskripnya berarti itu yang jalur Ubaidillah. Ali Al-Uraidi nanti punya anak yang bernama Muhammad Al-Akbar. Muhammad Al-Akbar punya anak yang bernama Isa An-Nakib. Isa An-Nakib punya anak yang bernama Ahmad Al-Abah. Ahmad Al-Abah punya anak yang bernama Ubaidillah. Langsung nanti ke Asmat Khon ya, ke jalurnya Amul Faqih, ke Abdul Malik Asmat Khon. Nah, itu baru ke Sunan Gunung Jati. Itu satu versi. Itu ditolak oleh Kiai Mat. Berarti nomor 1 ditolak ya. 30% hilang. Tersisa yang 66% lebih. Apa yang 66% lebih itu? Ya antara 2 hal itu. Yang pertama tadi dari Imam Ja'far Shodiq itu saudaranya Ali Al-Uraidi adalah ada yang bernama Musa Al-Kadzim ya. Dan dari Musa Al-Kadzim itu ya lengkap ke bawahnya itu sampai ke Sunan Gunung Jati. Jadi ini dari Ja'far As-Shodiq itu apakah cucunya Ja'far As-Shodiq yang dari jalur Musa Al-Kadzim atau dari Ali Al-Uraidi? Itu aja sudah beda. Dan tidak mungkin dua-duanya benar karena satu orang itu tidak mungkin dari 2 jalur. Seperti yang saya bilang ya, tidak ada satu orang itu punya 2 bapak kandung ya, kecuali mungkin satunya bapak tiri atau mungkin bapak guru, banyak kalau itu ya. Nah, ada yang lebih jauh lagi yaitu berbeda di leluhur paling atasnya. Artinya gantinya itu ganti jalur di atas. Setelah Sayyidina Ali itu kan ada jalur Hasan, jalur Husain. Langsung dari Husain ganti ke Hasan. Lalu ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu juga ke Sunan Gunung Jati. Nah, dari seperti ini saja, kita menjadi tidak perlu kita bilang ganti jalur atau ganti apa. Memang kenyataannya manuskripnya berbeda-beda. Tinggal diverifikasi mana yang lebih benar, kan seperti itu. Tidak perlu lalu kita aneh, kok ganti kakek? Itu seolah-olah ini gantilah, jangan ini kakeknya. Seolah-olah diatur gitu ya, diatur oleh sekarang ganti kakek saya bukan itu, sampai menjadi lelucon gitu. Kok bisa kakek diganti gitu? Ya bukan masalah kakek diganti, tapi memang datanya berbeda. Ada yang jalur ini, ada yang jalur situ. Dan itu 2. Bayangkan ini 3. Ini bukan ganti lagi, gonta-ganti namanya. Kalau mau pakai istilah kepada Ba'alawi ganti kakek. Karena ada 2 jalur. Ini gonta-ganti, bukan cuma 2, 3. Kita tidak bicara mana yang benar, tapi ini namanya adil berbahasa. Jangan sampai kita tidak suka kepada satu kelompok, kita mengolok-olok, ternyata olok-olokan itu malah lebih cocok kepada kelompok yang kita suka. Ini namanya kita itu nimpuk muka sendiri tapi tidak sadar. Allahumma hadina hada sabil.